Tadi Koko sempat nyebut satu kata kunci pansos. Yep. Mau nanya soal Donditan boleh? Boleh. Mau undang orangnya? Nanti dia pasang tarif. Kemarin katanya sempat ada heboh, udah diundang debat 3 kali sama Ko Dondi. Oh iya. Ko Andre sempat bikin satu reaction video, aku udah nonton sampai habis. Dimana Ko Andre itu mengibaratkan misalnya orang Indonesia pada pengen pindah ke Singapura. Lalu untuk membentengi akidah orang Indonesia, dia menyerang Singapura. Aku paham kenapa itu meresahkan. Tapi aku memahami dalam dunia apologetics ada offensive apologetics, ada defensive apologetics. Memang meresahkan, tapi bukankah itu fair gitu? Gue tahu bahwa lu mencoba untuk mengkomparasikan itu pada apple to apple dalam arti yang dilakukan Dondi dan David Wood dan Christian Prince itu sebenarnya sama. Kalau gue merasa bahwa yang dilakukan oleh dua-dua ini sebenarnya adalah dua hal yang gue nggak tahu layak nggak gue bicara dalam podcast ini. Nanti akan berbahaya. Nanti digeruduk channel lu. Oke. Hai, nama gue Darren Christopher dan ini adalah Opportunity Cost, podcast yang direkam oleh seorang anak kos dan diupload kalau ada kesempatannya aja. Join me and my guests and listen to well-curated talks about life, philosophy, comedy, and so much more. So sit tight and enjoy. Halo semuanya, tamu gue hari ini spesial banget karena beliau adalah seorang content creator, seorang pendeta, dan juga seorang apolog yang banyak mengeksplor pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai kekristenan. Ko Andre Tunggal, welcome to the show. Thank you. Thank you Darren. Thank you udah nyediain semua ini juga. Udah ada logonya di depan sini, ini kayaknya salah satu yang paling proper bareng sama Ko Andre. Praise God. Thank you. Sebenarnya no worries lah, aman, semua aman. Thank you. Semua baik. Sewaktu kemarin aku ngobrol sama Yadi sama Fuad, kita punya grup WA bareng-bareng namanya A Christian, an Agnostic, and an Atheist Enter a Bar gitu. Jadi itu grup kita. Mereka semua bilang kalau Ko Andre, wah ini subscribernya banyak banget udah. Hampir 400,000 di YouTube kan. Ya. Dan I'm sure banyak yang udah kenal. Tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu apa yang Ko Andre lakukan online. Bisa nggak Ko Andre kenalin diri dulu, kira-kira apa yang Koko lakukan di konten YouTube, apa yang paling banyak di cover di sana, dan apa yang kita perlu tahu soal Ko Andre? Ya, salam kenal buat teman-teman channel Darren Christopher. Jadi gue juga barusan melihat Darren sebenarnya beberapa waktu belakangan. Tapi sebenarnya sebelum juga gue muncul di kontennya Kang Yadi sama kontennya Bang Fuad ya. Tapi gue juga udah lihat-lihat, gue amati waktu apalagi lu sama William Lane Craig tuh. Iya betul waktu itu. Gue lihat, ini keren banget ya bisa sampai William Lane Craig ya. Gitu. Tapi anyway, salam kenal dan gue adalah seorang memang konten kreator seperti yang tadi dijelasin, punya YouTube dan ya subscriber itu hanya angka. Tapi lebih daripada itu yang gue lakuin adalah mungkin bisa gue bilang gue adalah orang yang sedang berupaya sebisa mungkin apa yang sedang gue kerjain gue bertanggung jawabin sama Tuhan nanti gitu. Nah jadi gue adalah seorang yang punya background teologi, gue juga pelayanan, tapi gue adalah orang yang punya keresahan cukup besar dengan kekristenan yang relevan pada anak-anak muda gitu. Dan gue percaya bahwa anak-anak muda itu punya semacam idealisme tertentu yang sebenarnya itu bahasanya mereka. Idealisme tapi juga bukan sesuatu yang mengawang-awang tapi sesuatu yang juga relevan pada zamannya. Dan gue percaya bahwa kekristenan itu adalah berita yang sangat menjadi jawaban dalam perjalanan hari ini. Jadi ya channel YouTube yang gue bikin adalah satu bentuk bagaimana gue bersuara, satu bentuk di mana gue rasa gue pengen membicarakan kekristenan yang gue percaya. Ya. Gitulah kira-kira. Jangan terlalu berat-berat di awal. Luar biasa. Ini tadi aku sempat ngomong juga bahwa ini rasanya surreal karena biasanya nonton doang di rumah. Gitu. Dan sekarang bisa ketemu tadi disambut juga di parkiran ya kan. Kita saling menonton kok. Iya, iya betul ya. Sama-sama. Oke. Yang menarik kok adalah menurut aku apologetics itu sekarang semakin dikenal, tapi masih relatif asing khususnya mungkin bagi orang-orang yang tidak terlalu menggiati kekristenan.
Ya. Kita cuman taunya orang yang cuman beragama seminggu sekali misalnya. Iya. Gitu. Iya betul. Bukan bermaksud mengecilkan ya, tapi Iya. maksudnya bersentuhan dengan pesan-pesan rohani itu ya cuma seminggu sekali. Betul, dan memang praktek apologetika itu nggak dilakukan di gereja sebetulnya. Kita lebih banyak menurutku dilakukan ya. Tapi dilakukan dengan cara yang ya semua orang berapologet sebenarnya. Oke. Iya kan? Oke. Semua orang kan mempertanggungjawabkan imannya sebenarnya. Iya. Tapi mempertanggungjawabkan iman pakai cara yang bagaimana itu pertanyaannya. Iya, gitulah. Jadi yang bentuk-bentuk yang kita lihat melalui tokoh seperti William Lane Craig, seperti Alvin Plantinga, mungkin itu jarang kita lihat di dalam dinding gereja, dan itu banyak kita lihat malahan sekarang gitu melalui konten kayak Koko sekarang, kontennya Elia Miron kemarin juga sempet kan, dan konten-konten di barat sana. Dan aku rasa narasi yang muncul sekarang adalah apologetika tuh buat apa sih? Karena agama nggak perlu didebatin gitu. Ada yang bilang juga Tuhan itu kan di luar logika kita gitu. Maka sebagai orang yang secara reguler ya, bahkan mungkin bisa seminggu, mungkin lebih dari sekali bikin streaming mempertanggungjawabkan iman Kristen. Gimana kok Andre menanggapi sentimen-sentimen yang kayak gitu terhadap apologetika? Ya, kita tumbuh itu di tengah dunia yang menurut gue mampu melihat bahwa dunia kita tuh adalah dunia yang kita berada dalam cara beragama yang secara populer dipahami oleh banyak orang sebagai sesuatu yang sifatnya pribadi, tidak salah. Tetapi kemudian orang itu akhirnya menjadi sangat sensitif kalau membicarakan perbedaan agama. Karena sekali lagi ini kultur ya. Karena kultur Indonesia itu ada kultur sungkan. Kita itu, kita tuh suka sungkan. Padahal sebenarnya sungkan di depan, di belakang diomongin. Iya. Nah itu kan sebenarnya ini kultur ya. Dan pada akhirnya orang mengembangkan sebuah pola di mana kita nggak boleh berantem, tapi ada api dalam sekam yang dipiara. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang kalau menurut gue ya, anak muda atau kita nggak usah pakai anak muda deh, kita fair-fairan aja bahwa sebenarnya kita tuh harusnya sih jujur aja, dan kita harusnya kan mengembangkan yang namanya cara atau karakter yang lebih dewasa. Berhadapan dengan perbedaan-perbedaan, berhadapan dengan akusasi-akusasi dari luar tentang iman Kristen, misalnya. Karena kalau ini gue ngomong dalam konteks kultur gereja dan Kristen ya. Jadi menurut gue narasi itu adalah narasi pilihan. Jadi lu mau memilih beragama tanpa mau peduli yang lain, silakan. Lu mau memilih beragama dengan mengatakan, nah ini kan urusan pribadi, nggak usah debatin, silakan. Itu kan pilihan orang. Tapi gue merasa bahwa gue perlu, karena gue rasanya konyol kalau gue beragama tetapi gue tidak punya pendekatan yang rasional. Kenapa gue beragama? Dan pendekatan rasional itu mengharuskan gue untuk membuka opsi bahwa mana yang harusnya gue percaya, apa yang harusnya gue pilih jalannya. Jadi sama kayak misalnya lu memilih pekerjaan, terserah lu memilih pekerjaan karena pokoknya gue mau ini, terserah. Tetapi kalau lu memilih pekerjaan tanpa membandingkan offering-offering yang ada dan sebagainya, menurut gue sih ada satu langkah yang miss di sana. Nah, apologetika berperan dengan sangat baik menurut gue pada sisi itu. Bukan hanya soal masalah mempersoalkan agama, bukan, kita tidak bermaksud mempersoalkan, tapi apa yang kemudian membuat kekristenan menurut gue dalam definisi gue. Apa yang kemudian membuat kekristenan itu masuk akal untuk kita imani? Apa yang membuat kekristenan itu menjadi pilihan yang realistik dan pilihan yang idealis untuk kita ambil gitu? Menurut gue sih itu. Jadi ya semoga seperti itulah. Oke. Beberapa waktu lalu Ko Andri sempat bikin konten ngomentarin Dr. Richard Lee. Udah lama ya. Oke, terus. Dimana dia ngomong, dia ada dialog sama pendeta Gilbert Lumoindong dan dia bilang, Pak Pendeta sekarang kita nggak bisa ngomongin imanin aja. Karena sekarang anak muda semakin pintar, media. Kita lebih bisa akses media gitu. Dan meskipun dia ngomong berapi-api dan mungkin belum tentu berapi-api yang positif, aku rasa ada benernya. Bahwa kita nggak bisa mengatakan segala sesuatu tuh diimanin aja, ya kan? Dan apologetika itu menurut aku mencoba menyeimbangkan antara iman dengan rasionalitas.
Jadi pertanyaanku adalah bagaimana seharusnya orang Kristen itu memandang relasi antara iman dan rasio ini? Iman dan rasio menurut gue sih sebuah sesuatu yang seharusnya terutama dalam kekristenan ya. Kalau ngomong agama lain, menurut gue agama lain punya kecenderungan pendekatan untuk imani saja tanpa Dipikirkan, mempertanyakan, ya, memikirkan, sebenarnya kecenderungannya nggak diperbolehkan, kecenderungan ya, karena kadang nggak tahu tepat nggak, tapi menurut gue agama itu kadang disusupi dengan nada-nada kultis, ya, cult. Jadi cult itu kan adalah sebuah bentuk bagaimana agama dipakai untuk mengopresi orang-orang atau umatnya supaya tidak boleh mempertanyakan dan sebagainya. Dan menurut gua itu adalah narasi dari banyak agama di luar sana. Tetapi kekristenan itu menurutku kekristenan itu punya sebuah keunikan karena kekristenan itu memberikan ruang sangat luar biasa bagi orang-orang untuk mempertimbangkan untuk mengikuti Yesus atau tidak. Karena itu beritanya yang Yesus selalu bilang kan. Ketika ada orang muda yang kaya datang kepada dia and so on, kita tahu ceritanya bahwa Yesus memberikan sebuah tantangan. Kamu mau ikut aku nggak? Jual semua. Jadi sebenarnya ada ruang untuk mempertimbangkan. Dan disitulah menurutku iman dan rasio itu berada di situ. Jadi sejak awal kekristenan itu dibangun dari sebuah pilihan pribadi yang bukan berdasarkan hanya semata-mata romansa, soal rasa, tetapi ini adalah soal apakah ini jalan yang sungguh-sungguh mau ku ambil. Nah disitulah peran logika atau peran yang namanya kalau tadi diperhadapkan antara iman dan logika. Jadi ya itu perjalanan kekristenan yang ku percaya. Ya. Yang tricky di sini kok menurut aku adalah bagaimana kita melihat, maksudnya sebagai orang Kristen gitu, kita percaya bahwa Alkitab itu adalah otoritas yang absolut, ya kan? Apalagi sebagai Protestan kita percaya sola scriptura, bahwa gereja punya otoritas, tapi otoritasnya tidak absolut, tidak seperti Alkitab. Nah maka pertanyaannya adalah apakah orang Kristen itu boleh mengikuti the evidence wherever it leads? Karena waktu aku ngobrol dengan orang Kristen yang mencoba untuk memahami kekristenan, ada yang bilang iya, kalau ada bukti misalnya tiba-tiba kita ketemu bukti sejarah yang enggak terbantahkan bahwa ini jasadnya Yesus, ia tidak bangkit, maka orang itu akan meninggalkan kekristenan. Tapi di sisi lain ada yang bilang enggak, aku tetap percaya sama apa yang Alkitab katakan karena itu adalah otoritas absolutnya. Nah maka sebagai orang Kristen ada nggak batasan itu gitu? Wah ini menarik nih, dalam nih. Kayaknya kita mesti membedakan dulu soal masalah definisi sola scriptura itu sendiri. Ya, karena sola scriptura itu adalah satu produk yang muncul. Kita tahu itu adalah produk reformasi. Karena sebuah keresahan di dalam institusi agama terjadi yang namanya indikasi opresi. Dan opresi itu dilakukan tanpa dasar apa yang menjadi ajaran Alkitab. Jadi itu sudah merupakan tradisi yang dibuat seiring dengan perkembangan waktu. Sehingga sola scriptura itu adalah sebuah upaya untuk memurnikan kembali praksis gereja dengan kemudian memberikan sebuah kaidah supaya ayo kita kembali pada apa yang Alkitab katakan. Sehingga sola scriptura itu sendiri adalah sesuatu yang baik. Cuman menurut gua ketika lu kaitkan ini dengan sebuah isu bahwa kalau nanti ada evidence bahwa misal Yesus tidak bangkit, tubuhnya benar-benar ditemukan, apakah sola scriptura itu menjadi sesuatu yang kosong? Menurut gua ini udah keluar dari sola scriptura itu sendiri. Karena sola scriptura itu kan berbicara di dalam intra iman Kristen ya. Tetapi bukan berarti menafikan pertanyaan itu. Pertanyaan itu sendiri kan adalah bagaimana kalau nanti misalnya ini bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Iya, betul. Menurut gua adalah orang yang termasuk gua rasa cukup serius menggumulkan tentang ada data-data. Data-data, karena data itu kan butuh interpretasi. Betul. Jadi sebenarnya data tidak sama dengan interpretasi.
Nah banyak orang bilang ini datanya, interpretasinya apa dulu, gitu betul, kan. betul. Jadi nggak bisa lu bilang ada datanya begini ya, kan lu udah masuk loncat ke interpretasi. Jadi ada banyak data-data yang di luar sana yang cenderung diartikan untuk melawan apa yang Alkitab katakan. Nah orang yang di situ bilang kalau begitu berarti Alkitab itu tidak relevan atau tulisan kitab suci itu sesuatu yang kemudian tidak terbukti secara orang pada bahasa awamnya, tidak terbukti secara sains. Nah menurut gue salahnya di situ. Salahnya adalah kita menginterpretasikan naskah kitab sucinya orang Kristen, Alkitab, di dalam perspektif yang keliru. Karena menurutku Alkitab itu tidak dibuat untuk menjelaskan secara saintifik hal-hal yang ada di luar sana. Apakah Alkitab punya muatan historis? Iya. Karena sang penulis dia hidup dalam histori, dia hidup dalam sejarah dan dia menuliskan sejarah berdasarkan apa yang dia lihat hari itu. Betul. Sebagai contoh misalnya kalau kita ngomong tentang budaya Yahudi, orang bilang tentang air di atas, air di bawah. Orang Yahudi memahami langit itu air. Betul. Air tidak dalam konteks kita hari ini. Betul. Terbukti nih langit itu titik-titik air uap. Salah. Orang Yahudi tidak memahami itu. Betul. Dan waktu orang Yahudi mengatakan itu langit air di atas itu, oh itu berarti membuktikan sains, juga salah, nggak usah maksa gitu kan. Nah jadi maksudku adalah mereka sesimpel memahami itu air karena warnanya biru, gitu kan ya. Dan itu cara pikir. Dan makanya gue bilang tulisan kitab suci itu tidak dimaksudkan untuk menuliskan tentang data-data sains dalam tanda kutip. Nah, sehingga ketika ngomongin semuanya itu, nah banyak kasus-kasus itu sering terjebak di situ. Kitab suci itu membicarakan tentang teologis, membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya teologis, membicarakan tentang meaning, membicarakan tentang esensi keberadaan kita, tentang keberadaan sang pencipta, keberadaan tentang sesuatu yang ilahi, keberadaan tentang kekekalan. Itu kitab suci ngomongin itu. Nah kalau kita udah ngomongin semuanya itu, makanya ini dari tadi kan gue disclaimer nih kan. Nah baru kita ngomong pada yang paling ujung, kasus yang lu bilang tadi, seandainya Yesus tidak bangkit. Tertarik mau ngomongin itu nggak? Boleh. Gak usah terlalu teks ini ya bro, santai aja ya. Maksudnya Darren ini berusaha untuk memampatkan semua dalam 1 jam. Itu sebelum kita ngobrol, jadi kayaknya tegang banget ya. Kita elaborasi aja, santai aja. Boleh. Lemesin aja ya. What if jika memang Yesus itu terlalu dini nggak sih kita ngomongin ini sekarang? Sebenarnya iya, tapi ini podcast bebas jadi nggak apa-apa. Kita simpan dulu deh. Ntar kita kembali lagi ke sini. Kita elaborasi dulu. Tapi yang menarik tadi itu kok adalah betul kitab suci itu tidak dimaksudkan untuk mendescribe segala sesuatu sebagai scientific. Kayak misalnya di Kejadian dibilang siang ada cahaya yang lebih besar, malam cahaya yang lebih kecil. Terus ada yang bilang lah itu kan bulan cuma mantulin cahaya matahari sebetulnya. Jadi aku memahami itu. Tapi ada data-data faktual yang memang esensial bagi kebenaran Kristen itu sendiri. Misalnya kayak Paulus bilang kalau Yesus nggak bangkit ya imanmu sia-sia. Setuju banget. Jadi pertanyaannya adalah gimana nih kita hypothetical, gimana kalau ternyata ditemukan bukti sejarah Yesus nggak bangkit? Apakah dengan demikian kita harus meninggalkan asumsi bahwa Alkitab adalah otoritas absolut itu dan mengikuti faktanya? Kalau ini mah lu lanjutin lagi pertanyaan kebangkitan itu. Mungkin udah stuck di situ kali ya. Soalnya lu tertarik di situ sih. Nggak apa-apa kok, tapi kita udah setengah jalan di sana. No worries. Cuman gue sedikit mengantisipasi bahwa mungkin teman-teman yang menonton ini nggak tahu ya, lu punya niche-nya subscriber lu kayak gimana ya. Cuman gue sekali lagi gue pengen antisipasi saja dulu bahwa sebelum kita masuk pada poin tentang kebangkitan, bahwa ada data-data misalnya dalam Alkitab yang bisa jadi beda nggak dengan faktualnya. Oh bisa banget. Sekali lagi karena kan masing-masing penulis itu dia nulis dalam perspektifnya dia. Dan cara memahami sola scriptura itu sendiri adalah cara memahami yang tidak didasarkan pada ketika ngomong begini berarti ini harus tidak boleh salah nih kitab sucinya. Mau masuk poin itu nggak? Atau belum ya? Gak apa-apa, bebas. Nggak, itu udah mau masuk belum? Kalau jadi ini sebenarnya naskah untuk guardrail saja. Tapi kalau mau masuk very free. Gue tertarik untuk membahas ini karena gue gak kepengen maksudnya kita terus kemudian
pahamnya nggak benar-benar paham lah gitu. Yeah. Cara gue memahami sola scriptura itu sekali lagi adalah Alkitab itu kebenarannya, ini ngomong infallibility dan ineransi nantinya. Kebenarannya itu bukan pada apa yang tidak dimaksudkan yang menjadi tujuan dari penulisan Alkitab itu sendiri. Sehingga ada orang yang kemudian kan fanatiknya dalam kekristenan itu adalah, oh ini Alkitab ineran, infallibility gitu kan ya, nggak bisa salah dan sebagainya. Gue merasa bahwa pandangan seperti itu adalah pandangan yang harus di-refine lagi tuh. Karena sebagai orang yang belajar dan menggumulkan, kita harus fair mengatakan bahwa ada hal-hal yang sifatnya itu adalah cara penuturan orang-orang pada waktu itu yang tidak bisa kita samakan dengan cara berpikir saintifik yang kita pahami hari ini. Sebenarnya yang harus kita pertentangkan adalah apa yang menjadi berita teologisnya. Harusnya kalau kita mau mendekati apa yang naskah dari Alkitab, kalau itu fair. Karena orang-orang yang menulis Alkitab itu tidak bermaksud untuk membicarakan tentang susunan sejarah atau membicarakan tentang data science. Tapi fairnya adalah kita mempertentangkan soal teological apa yang mereka sedang mau sampaikan. Itu fairnya tuh di situ. Nah, baru kita masuk ke yang supaya teman-teman memahami bahwa gua melihat kebenaran Alkitab itu tidak pada tekstual. Tapi kalau agama lain kan sebenarnya kita terpengaruh ya dengan cara pikir zaman atau populer, bahkan mungkin cara pikir agama lain yang mengharuskan bahwa teks kitab suci itu tidak boleh salah. Teksnya itu tidak boleh salah bahkan dalam hal titik komanya, dalam hal formasi katanya, bahasa aslinya, dalam hal datanya itu tidak boleh salah. Kekristenan tidak di situ. Kekristenan menarik diri dari perdebatan itu karena itu bukan apa yang menjadi tujuan kitab suci kita ditulis. Semoga dipahami. Ya. Nah, kalau sekarang ngomong tentang data-data yang sebenarnya matter. Gua memutuskan untuk sungguh-sungguh tidak bisa lagi gue menolak kekristenan adalah karena kebangkitan. Dan gue ikutin dengan cermat apa yang jadi apa yang jadi pemaparannya Gary Habermas. Gue ikuti dengan cermat juga apa yang kemudian menjadi poin-poinnya, dan gue percaya bahwa rasional untuk kita menerima bahwa memang kebangkitan Yesus itu terjadi, dan itu adalah jawaban yang paling memuaskan untuk menggambarkan fenomena kekristenan hari itu terjadi. Murid-murid Yesus yang rela untuk tiba-tiba berubah ya dari mereka, tidak ada motif keuntungan buat mereka, tidak ada motif mereka itu menciptakan sebuah agama baru, dan gue rasa rasional untuk percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari data-data yang ada. Tapi seandainya bahwa memang kemudian kita temukan ada Yesus yang misalnya tidak benar-benar bangkit dan itulah datanya, maka menurut gue pertanyaannya akan lari lagi kepada, kalau begitu kenapa mesti percaya ada Tuhan juga sih, gitu ya? Karena kan itu kan what if dan what if. Tapi mari kita berfantasi saja bahwa memang Yesus tidak bangkit. Maka hari ini gue akan menjawab, hari ini ya. Karena ini gue belum benar-benar memikirkannya. Tapi gue akan menjawab bahwa gue akan kembali menarik diri. Dan gue akan mengevaluasi kembali. Iman yang gue punya. Karena ada satu hal yang gue mesti notice, yang gue rasa gue mesti kasih tahu di sini, bahwa by moral, standar moral yang gue percaya, standar moral yang gue rasa works dan memang harusnya demikian, Yesus tidak menyalahinya. Dan dalam hal itu, oke lah, seandainya memang dia tidak pernah bangkit, maka gue tetap akan mengikuti apa yang jadi ajarannya dia. Tadi waktu Koko bicara ada banyak banget pertanyaan mengenai high theological points ya. Sebelum kita return ke situ, tapi ada satu pertanyaan yang tadi mungkin harusnya jadi introduksi kita salah satunya gitu ya. Adalah jenis apologetics yang Koko bawakan di YouTube. Itu
unik karena aku melihat mayoritas yang Koko touch itu bukan doktrinnya, tapi tokoh-tokoh polemiknya. Oke. Yang membawakan itu. Ada beberapa ya, Donditan sangat sering, ya kan. Kainama. Itu kayak Voldemort nggak sih boleh disebut? Iya. Oke. My question is adalah kenapa Koko meluangkan waktu untuk kasarnya berduel dengan low hanging fruit itu. Karena ya mungkin kita pisahkan Kodondi dengan Pak Kainama dengan segala rasa hormat ya. Tapi pas aku nonton debatnya Kainama dengan Esra Sorum mengenai the historical Jesus, very bad. Dan I'm not an expert gitu. Tapi waktu nonton pun sangat dengan segala rasa hormat sangat kurang gitu. Dan itu kan mungkin menunjukkan sincerity mereka dalam berargumen gitu. Nah kenapa low hanging fruit yang seperti itu yang Koko duelkan? Kenapa tidak high theological points yang mungkin jauh lebih dalam, jauh lebih unpopular tapi jauh lebih sincere gitu? Ada banyak orang yang bilang Ko Andre itu apologet gitu. Sejujurnya kalau bertanya pendapat gue sendiri, gue sebenarnya sejak awal tidak cukup senang menyebut diri sebagai seorang apologet. Karena gue merasa bahwa ada para apologet yang gue tahu yang lebih akademik, lebih terdidik, lebih memperhatikan begitu banyak perjalanan apologetika dalam sejarah dan sebagainya. Sehingga gue tuh tidak cukup sering dan saya percaya diri menyebut diri sebagai apologet. Gue cuma bilang bahwa gue adalah orang yang mempraktikkan dan mencoba untuk mengartikulasikan apa yang gue imanin kepada dunia hari ini. Yang gue percaya bahwa orang-orang yang kalau lu pakai istilah high theological discussion dan sebagainya, orang-orang itu sebenarnya sudah banyak. Cuman masalahnya adalah gue percaya bahwa teologi itu akan menjadi sesuatu yang di awan-awan saja tanpa dia membumi. Gue percaya akan Kristus yang mengosongkan diri. Karena itu adalah berita tentang kekristenan. Berita kekristenan itu adalah manusia yang jatuh dalam dosa tidak dibiarkan dibuang begitu saja. Tetapi ada Tuhan yang kemudian ingin mendekat dan berkomunikasi dengan umatnya. Ada Tuhan yang mengosongkan dirinya. Ada Tuhan yang merendahkan dirinya. Jadi spiritualitas Kristen itu adalah spiritualitas yang keluar dari zona nyaman. Masuk ke dalam dunia nyata. Masuk di tengah-tengah people. Buat gue itu indah banget. Sekali lagi, ada komunitas yang berbicara tentang high theological itu silakan. Tapi gue memilih untuk turun. Bukan merendahkan, tapi maksudnya gue memilih untuk berada di tengah-tengah dunia hari ini yang dengan segala hiruk pikuknya. Dunia yang kita nggak bisa tolak bahwa dunia ini cuma suka sesuatu yang populer. Ya itu yang lu bilang low hanging fruit itu ya. Dunia yang cuma mau gampangnya aja. Yang shallow. Yang banyak suka dengan hal yang hoax. Itulah dunia. Gue pernah terjebak bro dalam satu momen di mana gue tuh menarik diri dalam pelayanan ini. Karena gue marah, gue kesel. Kenapa sih mau orang-orang cuma mau nonton yang kayak begini-begini. Gue waktu itu tuh ada dalam sebuah idealisme gue pengen tarik itu lebih high gitu ya, diskusinya lebih dalam dari apa. Gue pengen waktu itu. Tapi kayaknya gue tuh menemukan diri gue sebagai seorang bocil yang cuma ngomel-ngomel sendiri di pojokan tanpa berkontribusi apa-apa lebih baik gitu. Sehingga gue merasa bahwa kecenderungan kekristenan let's say atau orang yang agamis let's say kecenderungannya itu menarik diri ke atas gunung dan kemudian berkutat di sana sembari menguduskan dirinya supaya lebih baik lagi tetapi lupa untuk turun ke hiruk pikuk. Gue nggak bilang bahwa semua orang harus begitu, tetapi gue merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sekali lagi perspektifnya adalah Tuhan percayakan. Gue pengen pertanggungjawabin dengan baik. Itu aja. Jadi makanya gue ladenin terus. Nah orang-orang kan bilang juga, bosan. Ya pada akhirnya gue mencoba untuk berjalan satu langkah aja. Satu langkah dengan wave yang ada.
orang bisa macam-macam mikirnya pansos dan whatsoever. Wah, terserah lah. Yeah. Kalau gue pansos udah banyak hal yang gue bikin aneh-aneh juga sih. Gitu. Udah banyak yang gue expose juga yang aneh-aneh. Tapi enggak, gue berusaha menjaga idealisme, tapi di satu sisi gue juga berusaha punya gue rasa itu ada kaitannya juga dengan humility ya. Bukan sekali lagi bukan ngomong bahwa mereka yang ada dalam high theological discussion itu enggak humble, enggak. Perlu ada orang, karena segmen orang itu kan akan beda-beda. Ada yang cuma ngomongin yang begini-begini doang, ada yang kemudian akan naik. Perlu ada yang ngomongin di sana. Cuman gue merasa bahwa gue punya keunikan yang gue nggak boleh buang. Oke. Kesempatan untuk berada di situ. Ya. Tadi Koko sempat nyebut satu kata kunci pansos. Yep. Mau nanya soal Donditan boleh? Boleh. Mau undang orangnya? Nanti dia pasang tarif. Gawat ya. Nggak tahu juga ya. Tapi kemarin katanya sempat ada heboh, udah diundang debat 3 kali sama Ko Dondi. Oh iya. Dan Ko Andre sempat bikin satu reaction video, aku udah nonton sampai habis. Di mana Ko Andre itu mengibaratkan misalnya orang Indonesia pada pengen pindah ke Singapura. Lalu untuk membentengi akidah orang Indonesia, dia menyerang Singapura. Dan aku paham kenapa itu meresahkan. Aku pun kalau nonton video Ko Dondi juga meresahkan. Kenapa dia harus bawa-bawa hal seperti ini? Tapi aku memahami dalam dunia apologetics ada offensive apologetics, ada defensive apologetics. Dan di sisi Kristen pun ada orang-orang seperti Christian Prince, seperti David Wood, ya kan? Yang dimana mereka memang seperti itu sengaja gitu untuk ngorek-ngorek semua kebusukan dari itu salah nggak sih ngomong itu? Pokoknya semua hal yang tidak baik dari agama seberang. Menurut gitu. mereka. Menurut mereka, betul. Ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Donditan ke kita. Ya. Mengorek-ngorek kebusukan agama Kristen. Memang merasakan, tapi bukankah itu fair gitu? Bukankah memang apologetics ada dua natur yang seperti itu? Menurut gue ya, kita harus mampu melihat apa yang terjadi pada David Wood dan Christian Prince itu. Ada unsur-unsur di mana mereka punya kebebasan melakukannya karena by natural mereka tidak berhadapan dengan permasalahan karena melakukan itu. By natural ada konteks zaman. Sebenarnya nggak harus konteks zaman ya, bahkan konteks teritori, di mana mereka bisa melakukan itu dengan leluasa. Kita harus tidak boleh naif bahwa di Indonesia itu ada kultur nilai-nilai tertentu yang menurut gua meskipun itu kelihatannya dilakukan oleh orang lain di luar sana, belum tentu kita sah melakukannya. Menurut gua sih. Kalau misalnya kita melakukannya dengan kasih, maka menurut gua apakah kasih itu kemudian kita tunjukkan dengan cara demikian? Jadi begini, gue tahu bahwa lu mencoba untuk mengkomparasikan itu pada apple to apple dalam arti yang dilakukan Dondi dan David Wood dan Christian Prince itu sebenarnya sama. By prinsipnya adalah mereka mengekspos apa yang mereka pikir kesalahan dari agama seberang. Ya, betul. Kan gitu kan ya. Kalau gue merasa bahwa yang dilakukan oleh dua-dua ini sebenarnya adalah dua hal yang gue nggak tahu layak nggak gue bicara dalam podcast ini. Kayaknya belum cukup oke deh. Oke. Kayaknya belum cukup oke untuk gue ngomong karena sekali lagi nanti lu nanti akan berbahaya. Nanti digeruduk channel lu. Oke. Tapi gini ya, gue pernah bikin satu konten dan konten itu adalah membela Yesus tapi tidak mengerti hati Yesus. Ya. Karena gue percaya bahwa Tuhan Yesus pun datang pada konteks zaman. Dia datang pada konteks zaman, dia datang pada konteks hari ini, hari itu, orang-orang seperti apa. Ya. Dan dia mengambil jalan seperti apa. Pertanyaan gue gini, apakah Yesus tidak tahu opresi Romawi itu jahat? What do you think? Tahu pasti. Dan kalau kita lihat sepanjang sejarah perjanjian lama, bahwa mudah bagi Tuhan untuk kemudian
juga melakukan tindakan yang cenderung opresi kepada orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Setuju nggak? Tapi kenapa Yesus tidak melakukan? Why? Bukankah dulu dibenarkan? Gua ngomong tentang ini konteks zaman ya. Sebenarnya hari ini pun, makanya tadi gue bilang konteks zaman dan konteks teritori sebenarnya sama aja. Yeah. Karena pada zaman yang sama bisa jadi ada dua value yang sangat jauh berbeda kan. Yeah, betul. Nah, poin gue adalah kenapa Yesus tidak melakukannya? Ya, jawaban kita adalah karena Yesus mau fokus pada karya salibnya dan sebagainya. Oke lah. Tetapi sebenarnya hari itu Yesus bisa nggak? Yeah. Bisa aja. Bisa. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Meskipun itu ada sesuatu yang quote and quote dibenarkan. Lu paham maksud gue? Yeah. Gue pengen bawa ini kemana? Karena gue merasa bahwa spiritualitas Yesus itu indah. Dan menunjukkan kebenaran. Ada kalanya memang menunjukkannya dengan sangat firm. Tapi ada kalanya menunjukkannya dengan cara tidak harus. Ini ada 2 nasi goreng. Lalu gue bilang, nasi goreng ini gak enak. Nasi goreng ini gak higienis. Gue bongkar nih. Kayak influencer kuliner itu ya. Gue bongkar nih. Yeah. Oke. Yeah. Caranya Yesus itu menurut gue lebih kepada bagaimana menunjukkan nasi goreng ini tanpa membicarakan nasi goreng itu gimana. Ya udah gue tunjukin keindahannya. Gue suka dengan spiritualitas itu. Okay. Jadi kalau lu bilang sebenarnya sah-sah aja dong. Ya silakan lu mau sah atau gimana. Tapi gue mau tunjukin aja bahwa orang Kristen itu tidak, meskipun dia tidak akan membalas penindasan dengan penindasan, tetapi dia akan tetap menunjukkan kebenaran. Dan itu yang gue selagi tunjukin dengan Buditan. Ya, itulah kira-kira. Oke, thank you. Gue nggak bisa ngomong lebih lanjut lagi, tapi ya nanti channel lu digeruduk. Ya, kita paham. Oke kok. Aku pengen kembali tadi soal ineransi Alkitab. Yoi. Kemarin aku sempat interview Mike Licona di channelku, dan dia mengatakan ineransi juga ada 2 jenis. Ada yang tradisional, ada yang fleksibel. Dimana yang fleksibel tadi yang kayak kata Koko mengatakan, kita bukan mengatakan bahwa Alkitab itu harus benar sampai ke titik komanya. Tapi aku pengen make something, maksudnya pengen mempertanyakan sesuatu untuk make it clear gitu. Apakah menurut Koko ada kontradiksi atau kesalahan kecil-kecilan di Alkitab? Definisi kontradiksinya apa? Misalnya contoh di kisah Yairus gitu ya, di Markus sama di Matius ada kisahnya Yairus datang, anakku lagi sakit dan bentar lagi mati. Tapi di kitab lain dikatakan anakku sudah mati. Satu. Atau misalnya kematian Yesus, Yohanes bilang sebelum Paskah Yesus mati. Tapi sinoptik mengatakan setelah Paskah Yesus mati. Oke. Atau misalnya di saat Yesus mengutus 12 murid, di Markus dia bilang jangan bawa apapun, bawa tongkat aja. Gitu. Tapi di Lukas dibilang jangan bawa apapun, termasuk tongkatnya jangan dibawa. Nah ini hal kecil yang sebetulnya nggak penting juga gitu. Tapi ini kan menunjukkan bahwa ada perbedaan. Mana yang benar nih? Apakah bawa tongkat atau tidak? Apakah matinya sebelum Paskah atau sesudah Paskah? Tadi pertanyaannya apa jadinya? Apakah ada kontradiksi itu? Yes. Pada betul. Definisi itu. Gua akan mengatakan meskipun ini akan asing terdengar, tapi kayaknya subscriber lu bukan yang ini deh. Nggak apa-apa kok. Yes, itu terjadi. Ada kontradiksi-kontradiksi yang kita anggap bahwa itu berbeda, berlawanan. Cuman kan kontradiksi itu sendiri tidak semuanya ada dalam kategori kontradiksi. Maksudnya adalah data-data itu bisa jadi adalah paradoksikal. Artinya dia akan saling mendukung satu dengan yang lain. Atau kalaupun memang itu berbeda pada istilahnya pada definisi yang sama, maka itu adalah bagian dari cara pandang orang tersebut. Yang bagi gue sekali lagi, gue akan sangat fleksibel sekali dengan keberadaan itu semua. Karena bukan itu tujuannya. Ya itulah kira-kira. Ya dan aku rasa poinnya Mike Licona juga bagus karena dia mengatakan yang hal-hal kecil seperti itu pasti ada karena ini mau bagaimanapun juga Allah melibatkan manusia. Dan manusia ya kalau misalnya dia tulis 20 tahun kemudian mungkin gak sih dia lupa. Apakah mungkin dia ngantuk gitu? Mungkin aja. Tapi yang di-preserve sama Tuhan adalah overarching story-nya itu. Permasalahan kita itu adalah kita itu tidak mampu untuk memahami bahwa apa sih sebenarnya
the message atau truth-nya yang mau disampaikan. Karena misalnya waktu gue tulis WA misalnya ke lu, WA itu sangat mungkin bisa typo, sangat mungkin bisa gua tulis dengan kebolak-balik, phrase-nya sangat mungkin sekali apa. Tapi kan sebenarnya yang pengen gua sampaikan bukan teks itu sendiri. Yang pengen gua sampaikan adalah the message. Nah, the message itulah yang kemudian kita sebut sebagai logos itu, yang Yohanes pengen usaha untuk ngomongin itu sebagai logos. Karena dia pengen karena memang kultur hari itu mengenal itu ya. Itu yang menurut gue tuh sebenarnya seringkali orang Kristen nggak mampu lihat. Padahal Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa berulang kali Tuhan itu mau berbicara kepada umatnya, tetapi sekarang dia berbicara melalui anaknya langsung. Yang kita pahami itu sebagai inkarnasi, dan sebenarnya message-nya itu yang dibawa oleh kehadiran Yesus di dunia. Jadi berita yang sebenarnya tidak bisa kita bantah lagi, dan itu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang kita lagi ribut-ributin soal masalah intoleransi dan sebagainya. Itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah Sang Firman itu, dan Alkitab kita itu adalah catatan tentang Sang Firman itu. Kesalahan kita di situ. Kekristenan itu salahnya, bukan kekristenan ya, maksudnya banyak orang Kristen itu salahnya karena tidak mampu melihat bahwa yang kita lagi bicarakan itu adalah Sang Firman itu, atau kebenaran, atau katakanlah pribadi ilahi itu yang kita lihat dari Sang Firman. Makanya kan dalam doktrin Protestantisme itu kan ada namanya wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu khusus itu kan kalau kita baca dari textbooknya kan adalah Yesus dan Firman Allah. Kalau gue bilang Yesus, udah gitu aja. Itu aja. Jadi sebenarnya itu yang seringkali orang Kristen tuh kadang-kadang gue bilang ini perdebatan yang nggak perlu gitu, karena ya kita nggak bisa lihat itu. Gitu sih. Aku paham bahwa esensi dari gospel itu sendiri adalah Sang Firman itu yang kayak kata Koko tadi. Tapi zaman itu kita nggak punya kamera kayak sekarang di mana kita bisa ngeliat ya kan. Dan mau nggak mau lensa untuk kita bisa melihat Yesus adalah melalui Gospels itu. Nah, aku ini pribadi, semoga tidak heretical ya. Cuman aku merasa memang ada contradictions in the Bible. Tapi tadi kontradiksi yang kecil, dan itu ya karena ada campur tangan manusia di sana. Dan itu it's not a problem untuk iman Kristen itu sendiri kalau misalnya kita mengambil lensa fleksibel ineransi tadi. Tapi aku mungkin pengen nanya ke Koko yang jauh lebih mendalami ini. Apakah dengan demikian, dengan adanya contradictions ini, apakah itu membuat gospel less reliable? Karena kita tahu para ahli juga membedakan antara sinoptik dengan Yohanes, ya kan? Karena kita melihat Yohanes banyak mencoba untuk menginsert theological points, ya kan? Kenapa dia mengatakan Yesus mati sebelum Paskah? Supaya Yesus bisa menjadi domba Paskah itu yang disembelih gitu. Apakah itu membuat gospel less reliable? Gospel ini konteksnya adalah naskah gospel ya. Naskah gospel, betul. Jadi Injil itu. Jadi menurut aku kalau mau ngomong itu less reliable atau tidak, again pada standar apa Anda berada gitu. Standarnya di mana? Standarnya apakah mau kemudian membuat gospel itu ada pada standar hari ini? Ya kan, kalau mau dibilang pada standar hari ini ya lu akan bilang bahwa you will find it out bahwa itu nggak reliable karena standarnya hari ini. Tapi kalau standarnya hari itu, apakah kemudian, nah jadinya kita bertanya, kalau standar hari itu berarti ya sudah berarti nggak reliable dong. Gue bukan mau bersembunyi di balik argumen bahwa itu standar hari itu dan standar hari ini berbeda, tapi maksudnya adalah buat gue it's enough. It's enough untuk kemudian menerima sebuah realita apa yang disampaikan oleh gospel itu ada pokok-pokok yang benar dan memang demikian adanya, tentang ada seorang bernama Yesus ya yang lahir di Bethlehem, dia kemudian besar di Nazaret, dia kemudian melayani berkeliling melakukan mujizat, dan ini gue ngomong pada perspektif gospel dan Injil Yohanes ya. Dan dia melakukan mujizat, dan dalam pelayanannya dia menyatakan bahwa dia bukan nabi biasa, dia bukan guru arif biasa, dia adalah seorang yang perform miracle, dan di situ dia menunjukkan keilahiannya,
dan mereka punya kesamaan bahwa dia benar disalib, dan kesamaan yang berikutnya mereka munculkan adalah dia bangkit, dan dengan demikian inilah menjadi dasar dari kenapa kekristenan hari ini ada pada momen waktu itu. Kekristenan ada karena mendasarkan imannya pada ada seorang yang namanya Yesus ini, yang bukan orang biasa. Gue rasa it's enough, gitu. Gitu sih kira-kira. Beredar juga di luar sana tuh narasi bahwa kekristenan tuh sebetulnya lahir dari motif politiknya Kaisar Konstantin. Waktu itu lagi perang, kan? Dia butuh mengkonsolidasikan satu kekaisarannya itu, dan kebetulan waktu itu agama Kristen memang growing dengan sangat pesat. Gimana tanggapan Koko soal itu? Gua merasa gue butuh riset lebih lanjut untuk melihat ini, ya. Tapi gua rasa masuk akal. Masuk akal bahwa Konstantin butuh banget, karena ada orang yang pro Konstantin ya. Ada sebagian Kristen yang pro Konstantin banget. Oh ini kaisar yang takut Tuhan banget dan sebagainya. Tapi gua cenderung terbuka juga dengan opsi bahwa memang dia memanfaatkan itu. Tujuannya adalah karena itu bisa menghadirkan Pax Romana ya. Di tengah-tengah ininya, dan karena orang Kristen itu juga sebenarnya sangat less jadi sangat kecil potensinya untuk kemudian diambil lalu kemudian mereka akan memberontak, itu kecil sekali. Jadi keberadaan sosial kekristenan yang teraniaya, kekristenan yang menjamur dan banyak orang login ke Kristen gitu kan ya. Itu sangat enak sekali untuk kemudian ya udah gue akui secara resmi, tapi kemudian dia hadir untuk punya agenda-agenda yang lain. Gue rasa itu masuk akal. Oke. Tapi itu bukan berarti doktrin yang kita terima sekarang seperti yang kita dapat dari Nikea itu berasal dari Konstantin belaka kan? Sangat tidak lah. Karena kan Gospels kan jauh sebelumnya, dan gue rasa catatan Gospels itu sendiri sebenarnya kan kita harus memberlakukan Gospels itu sebagai catatan yang gue sebut sebagai catatan pertama atau main source. Meskipun dia bukan yang pertama ya. Surat-surat Paulus kan lebih tua, tetapi dia adalah main source yang kemudian keberadaan surat-surat Paulus, keberadaan misalnya surat Yohanes, keberadaan surat Petrus itu mendukung apa yang disaksikan oleh yang disebut Gospels itu. Ya, buat gue itu adalah hal yang sangat clear. Salah satu titik empuk yang suka dibidik oleh orang-orang yang ingin berusaha untuk memereteli kekristenan adalah soal identitas Yesus. Dan aku rasa 3 agama Abrahamik terbesar itu sedikit banyak berbeda kepada identitas Yesus siapa gitu. Di kalangan Yahudi mereka melihat Yesus sebagai tokoh Mesias sama seperti Yudas Makabesh gitu ya. Di Islam tentunya dilihat sebagai nabi biasa. Di Kristen kita memandangnya sebagai Tuhan. Kenapa sih kita harus percaya bahwa Yesus memang adalah Tuhan gitu? Karena seperti yang suka digemakan, dia nggak pernah mengatakan, kalau dalam bahasa Zakir Naik, unequivocally mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa kita mesti melihatnya sebagai Tuhan? Betul. Yudaisme, waktu kita bilang bahwa Yudaisme tidak melihat dia sebagai Tuhan dan sebagainya, maka kita pun sebenarnya harus being critical terhadap statement itu. Yudaisme yang mana? Karena orang-orang Kristen yang pertama itu adalah orang-orang yang juga hidup dalam pikiran Yudaisme, ya kan? Dan mereka kemudian menemukan Mesias dalam diri Yesus. Jadi untuk mengatakan Yudaisme menolak keberadaan Yesus itu, ya makanya kita bertanya Yudaisme yang mana? Ya, Yudaisme yang kita tahu hari ini adalah Yudaisme yang memilih untuk tidak mau menerima Yesus. Itu realitanya. Lalu kemudian soal Islam yang mengatakan Yesus itu adalah nabi dan sebagainya. Ya, gue menemukan banyak sekali holes di dalam argumen, dalam klaim-klaimnya mereka yang gue nggak bisa percaya karena sudah sangat anakronis, ya, tidak proven, tidak didukung oleh data sejarah, dan ya itu
enak banget kalau kita elaborasi itu. Iya. Tapi udah nggak usah ya. Tapi kenapa kekristenan kemudian kekristenan kemudian keluar dengan sebuah narasi bahwa memang dia Tuhan? Karena itulah yang kemudian menjadi narasi utama tentang kenapa kekristenan itu ada. Karena memang murid-murid Yesus menemukan bahwa ternyata dia bukan Mesias biasa yang kita pikir seperti misalnya Yudas Makabe itu. Ternyata dia adalah Mesias yang benar-benar unik dan ternyata dia menggenapi apa yang kemudian dinubuatkan sebelumnya oleh para nabi. Tentang kedatangan anak manusia, tentang kedatangan bagaimana Tuhan sendiri yang hadir di tengah mereka gitu. Jadi pada kesaksian itulah atau pada penalaran itulah sebenarnya menurutku ya udah disitulah Kristen unik, gitu karena Kristen adalah orang-orang yang mengikut Yesus bukan hanya sekadar sebagai guru bijak dan juga bukan sebagai seorang nabi, tapi mengikut Yesus karena dia Tuhan. Ya udah gitu aja. Bukti arkeologinya terlalu banyak untuk menunjukkan bagaimana baru-baru ini kan di mana yang meja makan tuh itu di abad kedua tuh ya penemuan meja makan di Masada, di benteng Masada, ya, jadi ada sebuah meja makan didedikasikan kepada Lord Jesus Christ. Oke. Ya itu dan dari abad kedua. Abad kedua. Terus kemudian ada lagi Gravito, Alexamenos Gravito, ya ada orang yang kemudian menyembah keledai yang tersalib. Oh iya, itu kan iya, hinaan. Iya. Yang gambaran anak kecil ya. Ya itu belum tentu anak kecil sih itu. Belum tentu anak kecil. Ya itu Alexamenosnya kan. Okay. Jadi maksudnya udah itu narasi kekristenan tuh itu memang. Jadi orang nggak bisa bilang Kristen awal itu sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Ya udah nggak cocok sama data sejarah aja. Ya. Dan tulisan Yosepus, Marabar Serapion dan sebagainya kan clear lah. Ya. Orang Kristen tuh menuhankan Yesus. Ya. Aku rasa itu benar. Meskipun mungkin ada bagian dari Yosepus yang dicurigai itu dimasukin oleh orang Kristen. Bisa jadi. Tapi aku menyadari bahwa sejak awal orang Kristen memang memahami Yesus sebagai Tuhan. Dan bukan Tuhan dalam konteks Arius ya. Arius mengatakan Yahweh dan Yesus itu homoiousios ya kan. Dia mirip tapi tidak sama gitu, serupa tapi tidak sama. Aku rasa dari mungkin Polikarpus ya, muridnya Yohanes, itu dia sudah kalau nggak salah, aku pernah baca sekilas, dia sudah memformulasikan format Tritunggal yang kita miliki saat ini gitu. Bahkan sebelum dari Polikarpus ya, Didake, ada tulisan Didake itu kan dengan jelas mengatakan baptisan, karena itu kan tulisan-tulisan tentang bagaimana ritual-ritual Kristen. Iya. Itu kan baptisan itu kan atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi memang formula itu sudah sebelumnya. Iya. Kalau mau ngomong ekstra biblikal ya. Iya betul. Aku paham itu. Tapi mungkin kenapa selama di Alkitab Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya secara eksplisit tadi ya dengan bahasa akulah Tuhan sembahlah aku itu. Kenapa malah kita melihat ada ayat-ayat seperti misalnya Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih besar daripada aku misalnya gitu. Atau waktu ada orang kaya nanya ke dia, guru yang baik, mengapa engkau mengatakan aku baik, bukankah yang baik hanya Tuhan saja gitu. Kenapa kita gak menemukan itu? Karena memang itu caranya. Caranya Yesus begitu. Kenapa kita bertanya kenapa mesti begitu? Ya karena sekali lagi itu adalah upaya merelevankan apa yang hari itu orang Yahudi pikirkan. Bisa jadi Yesus datang hari itu dengan pesan yang memang pada akhirnya menyesuaikan dengan pikirannya orang Yahudi. Kalau kita ngomong pada pertanyaan salah satu yang lu kasih ke gua Tornya itu, kenapa? Apakah Yesus ngomong dengan clear bahwa dia adalah Tuhan? Bagi gua clear karena orang Yahudi memahaminya. Misalnya Yohanes 10 itu tidak terbantahkan sih. Di ayat 30 kan dia bilang aku dan Bapa satu. Di ayat 33 dinyatakan bahwa orang Yahudi itu marah. Yesus bilang kenapa lu marah? Nah, orang-orang Yahudi bilang begini, kita marah karena lu menghujat gitu kan. Yeah. Karena dengan cara demikian dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Yeah. Jadi itu adalah salah satu dengan jelas
Yohanes itu menunjukkan kepada kita bahwa ada kesimpulan yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi bahwa ya udah Yesus itu Tuhan gitu loh. Dia menyamakan diri dengan Tuhan. Atau kalau kita nggak mau pakai Yohanes, kita pakai misalnya kisah-kisah di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu dia bilang dosamu diampuni. Ya ini orang benar-benar gila banget gitu kan pada momen itu. Kalau kita sebagai orang Yahudi kita akan bilang ini gila. Kenapa gila? Cuman Tuhan yang bisa mengampuni orang. Tapi dia bukan datang dengan gestur, bangkitlah, nggak ngomong gitu, tapi dia bilang dosamu diampuni. Itu kan provokatif banget. Nah, jadi maksudnya ya menempatkan diri dalam kondisi orang Yahudi pada saat itu akhirnya membuat kita paham ya dengan melakukan narasi-narasi yang tidak blatant begitu ya. Itu sudah menunjukkan sikap dia dan gestur dia itu adalah dia Tuhan. Aku coba pushback terkait itu ya. Betul bahwa yang bisa mengampuni dosa itu Tuhan, ya kan? Tapi bukankah di ayat lain juga Yesus bilang ke murid-muridnya, aku kasih kamu kemampuan untuk kamu bisa mengampuni dosa orang lain. Bukankah di Yohanes? Kita mesti paham bahwa Yesus itu waktu Yesus bilang gini, apa yang kamu ampuni akan terampuni, apa yang kamu lepaskan di bumi, itu kan? Kita mesti memahami itu pada narasi-narasi Yesus ketika dia itu mencoba untuk menjadikan gereja adalah tubuhnya dia. Sehingga dia memberikan semacam otoritas rohani, dan otoritas rohani itu kita kalau mau pushback, siapa yang bisa kasih itu otoritas? Kita nggak bisa menyamakan itu berarti kalau seperti murid-murid Yesus mengampuni, ya udah Yesus juga mengampuni, ya udah berarti sama dong manusia aja. Loh, dia kasih otoritas, dia sangat berani untuk kasih otoritas itu. Meskipun kita tidak bisa mengartikan bahwa ini maksudnya orang Kristen mengampuni, maka pasti diampuni. Bukan begitu kan? Tapi maksudnya Yesus lagi mau ngomong bahwa otoritas yang dia pegang itu dia berikan kepada gereja. Dengan maksud untuk mengatakan justru menunjukkan bahwa keberadaan dia sebagai ilahi. Begitu sih menurut aku. Bahkan kan Yesus ngomong itu pada konteks kita harus memahaminya pada konteks penggembalaan. Kita harus memahaminya pada konteks gereja, komunitas orang percaya bahwa ada orang-orang yang mungkin masih baru, masih datang. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya tidak tahu ajaran Yesus. Mereka menggabungkan diri. Dan disitulah ada peran otoritas gereja tertentu untuk kemudian menunjukkan atau memberikan comfort kepada dia bahwa misalnya dia berdosa, dia butuh pengampunan, dan gereja kemudian mengatakan, ya dosamu diampuni. Kita harus memahaminya pada konteks itu. Tidak pada konteks in real bahwa gereja punya otoritas mengampuni atau manusia punya otoritas mengampuni. Begitu sih kira-kira. Oke. Aku mau nanya satu hal lagi soal identitas Yesus. Tapi semoga ini akan bersinggungan dengan doktrin Tritunggal, tapi semoga kita nggak tenggelam dalam Tritunggal karena itu pasti akan panjang banget, ya kan? Menurut aku sangat mudah untuk kita bisa mendefine Tritunggal itu apa. Misalnya kayak one being, three persons gitu. Menurut aku itu cukup tepat. Tapi yang tricky adalah bagaimana kita mendescribe relationship antara tiga person ini dalam Allah Tritunggal itu. Dan aku pernah mendengar bahwa ya kan Yesus menggunakan sangat banyak bahasa yang seakan-akan tuh bilang ya ini semua aku dapat dari Bapa, ini aku diberikan oleh Bapa, sehingga menunjukkan ada sumber di mana Yesus menerima ini semua gitu. Dan aku pernah nonton almarhum Nabil Quraisy, dia pernah bilang bahwa Yesus dan Bapa itu one being, one essence, tapi ada pembagian peran. Gitu. Sama seperti dia mengatakan Presiden Obama sama dia sama-sama manusia, tapi peran atau role Obama lebih besar daripada dia karena Obama adalah presiden. Apakah menurut Ko Andre itu deskripsi yang tepat bahwa ada peran lebih besar dari Bapa daripada Yesus gitu? Gue mesti mengakui bahwa gue mau mulainya dengan retorikanya begini aja dulu. Kopi. Misalnya gue selalu menggambarkan itu. Bagaimana kita mendeskripsikan kopi? Apa rasa kopi? Jadi pertanyaan ini penting untuk kita pikirkan karena menurutku kopi itu tidak bisa dideskripsikan dengan rasa pahit, harum, wangi, apalagi manis. Gak bisa karena kopi itu adalah entitas yang berdiri sendiri dengan keunikannya dan penggambaran tentang sifat kopi itu
itu mau nggak mau meminjam yang lain, tetapi nggak bisa sepenuhnya menggambarkan dia. Oke. Pahitnya kopi itu apa? Oh, kopi itu rasanya apa? Pahit. Pahitnya obat dong. Atau pahitnya apa? Pahitnya apa? Gak bisa kita bilang kopi itu pahit tanpa membicarakan pahitnya kopi. Jadi esensi keberadaan kopi itu, ya entitas yang berdiri sendiri itu, tidak bisa lu jelasin keluar dari dirinya sendiri, dan bahkan analogi yang lu mau pakai untuk menggambarkan kopi itu tidak akan bisa menjelaskan kopi itu sendiri. Secara utuh, ya kan? Untuk kopi, biji kopi yang sebiji itu aja kita nggak bisa jelasin seutuhnya. Apalagi Tuhan. Ini bukan mau retorika ya, tapi maksudnya paham nggak bahwa sebenarnya kopi itu multifaset? Pahit, wangi, apalagi bau, baunya bau kopi gitu, wanginya wangi kopi. Apa? Kalau gitu kopi itu apa? Kalau gue mencoba kritikal, lu bilang kopi rasanya gimana? Pahit. Pahit apa? Pahit kopi. Lu nggak menjawab. Lu nggak bisa jelasin ke gue pahit kopi itu apa? Pahit apa? Ya kan? Paham maksud gue ya? Keberadaan Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kan sebenarnya adalah sebuah formulasi yang sebenarnya gue harus mengakui bahwa sebenarnya murid-murid juga kebingungan loh. Menurut gue sih, murid-murid itu kebingungan menggambarkan apa kaitan antara Yesus dan pribadi Bapa yang dia selalu bilang ini. Kaitannya apa? Karena kayaknya pada waktu itu murid-murid pun tidak terpikir untuk menanyakan kayak kita hari ini menanyakan. Yesus boleh nanya nggak? Sebenarnya lu sama Bapa tuh gimana sih? Relasi gimana? Ya aku dan Bapa adalah satu. Loh gimana sih? Karena Bapa mengutus gue. Lu gimana? Di satu sisi dia bilang adalah satu, di satu sisi dia bilang dia adalah diutus. Bahkan di Yohanes 17 ayat 3 yang suka dipakai sama Muslim, apa mengenal engkau satu-satunya Bapa, aku satu-satunya Allah, dan aku dan yang diutus. Loh ini kayaknya membingungkan. Sebenarnya itu ada pada konteks multifaset itu. Jadi bagaimana Yesus menggambarkan entitas dirinya atau Tuhan itu di dalam faset-faset yang dipahami secara parsial oleh manusia. Manusia hari itu memahami secara parsial bahwa bagaimana mungkin Tuhan sendiri yang kemudian hadir di dunia dirinya sendiri, itu bagaimana caranya? Ya dia menggunakan analogi bagaimana ada nabi yang diutus. Dia menggunakan analogi bahwa dia diutus dari sorga. Tapi di satu sisi yang lain dia menggambarkan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Di satu sisi Yohanes yang mencoba memahaminya menggambarkan bahwa jadi ada sang Bapa yang abstrak kemudian muncul secara badani dalam logos. Ya logos yang abstrak itu kemudian mewujud pada kata-kata, tulisan. Nah, itu semua multifaset kan? Ya, betul. Gitu sih. Nah, kita kan sebenarnya peran kita di sini adalah bagaimana kita mencoba untuk berada di tengah-tengah faset-faset itu dan kita menarik sebuah mengumpulkannya dalam satu narasi yang inline itu. Menjawab pertanyaannya enggak itu? Menarik. Okay. Menarik. Thank you, Ko. Tadi di awal kayak sebelum kita rekaman ya, Ko Andre sempat bilang pelayanan yang Koko lakukan sekarang itu apa ya, kasarnya tuh ingin mendobrak benteng-benteng antara denominasi Kristen itu. Bener nggak tadi bahasanya? Ya kan? Ya maksudnya gue rasa ya oke lah pakai kata mendobrak, tapi karena mendobrak ini ya keras ya. Agak keras ya. Iya, apa bahasanya ya? Mencari menjembatani ya. Dan C.S. Lewis itu mengibaratkan Protestantisme itu sebagai rumah besar, ya kan? Ada aula bersamanya, tapi ada kamar-kamar sendirinya. Dan masing-masing kamar itu merepresentasikan denominasi masing-masing kan. Ada yang evangelical, ya kan? Ada yang Southern Baptist, ya kan? Ada yang Presbyterian, ada yang karismatik, ya kan, segala macamnya. Dan itu menurut aku adalah keindahan dari Protestantisme itu sendiri. Tapi aku melihat bahwa perbedaan terbesar antara Katolik dengan Protestan adalah gimana cara kita melihat otoritas gereja. Dan di dalam Protestanisme tidak ada otoritas sentral gereja itu yang mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Yang pada akhirnya muncul berbagai macam pandangan yang masih termasuk ortodoks ataupun yang tidak ortodoks. Kayak kemarin ada fenomena Pastor Brian Siawarta ya, di mana dia mengatakan ini doktrin Kristen progresif dan segala macam. Di mana itu sebetulnya mungkin borderline atau sudah heretical gitu. Nah, apakah Protestanisme itu butuh majelis utama atau central
magisterium yang bisa mengatur semua itu? Atau apakah kita ya melakukan yang seperti kita saat ini gitu, kayak Koko sekarang menjembatani, tapi ya sekali lagi diserahkan kepada kebebasan beriman masing-masing gereja ini? Gue akan balik lagi pada spiritualitas Yesus. Dan apa yang Yesus ajarin ke murid-murid. Yang gue pahami bahwa kita akan lebih cenderung melihat bagaimana Yesus itu kurang sekali tone yang mengatakan bahwa you will control things. Karena menurut gue bahwa berita Injil yang Yesus bawa itu tidak pada kontrol. Berita Injil yang Yesus bawa itu ada pada kebebasan pribadi. Siapa yang mau mengikut dia, bahkan kebebasan pribadi untuk kemudian kayak punya free access untuk datang kepada Bapa. Free access untuk tidak lagi perlu untuk hanging pada someone else. Untuk kemudian tentu maksudnya butuh organisasi yang namanya gereja, makanya kita akan menemukan Paulus ngomong tentang penatua dan sebagainya. Butuh. Itu ada pada konteks di mana karena masing-masing jemaat pemahamannya akan beda-beda dalam arti kedewasannya beda-beda. Jadi untuk mereka yang mungkin masih awal, kurang dewasa, butuh otoritas. Tetapi sebenarnya sekali lagi kalau kita balik kepada apa yang Yesus mau kasih tahu, sebenarnya dia sedang mempromosikan tentang kita nih yang bisa berjumpa dengan Bapa nih, kita nih yang bisa berrelasi dengan Bapa nih tanpa butuh otoritas. Gitu maksudnya. Jadi secara struktural organisasi, otoritas itu gue percaya butuh. Tetapi kalau otoritas itu kemudian menjadikan semua jemaatnya itu ada di bawah otoritasnya dengan kontrol, buat gue itu sudah salah. Kekristenan itu seharusnya mempromosikan sebuah semangat untuk bagaimana engkau bisa berrelasi dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi yang memang kamu butuh untuk kemudian melalui path tertentu untuk kemudian menemukan kedewasaan itu. Jadi kalau lo bilang butuh nggak magisterium, butuh nggak orang yang kemudian itu, gua rasa tetap perlu ada. Cuman itu pun menurut gua akan bisa punya artikulasi berbeda-beda seiring zaman. Jadi artinya tidak sifatnya itu akan kaku sepanjang zaman. Menurut gue sih gitu. Gimana Koko bisa mengencourage, karena kita tadi ngomongin apologetics, gimana caranya Koko bisa mengencourage orang-orang Kristen di luar sana untuk tetap defend the faith, untuk bisa faithful sama kebenaran, tapi di sisi lain juga gak meninggalkan kasih itu. Karena itu kan dua hal yang sebetulnya esensial dalam melaksanakan ini. Gue mengamati bahwa sebenarnya berita utama tentang Injil itu kan adalah transformasi diri. Itu salah satu berita utamanya. Yang sayangnya gue amati adalah banyak orang melupakan transformasi. Orang melupakan reformasi hatinya. Kalau kita peduli banget tentang transformasi dan reformasi hati itu, maka menurut gue orang akan kemudian itu modal penting banget untuk kemudian dia menghidupi kekristenannya. Dan ketika dia menghidupi kekristenannya, dia ada di tengah dunia ini, maka pembelaan tentang apa yang dia percaya itu menjadi natural. Menjadi natural itu berarti bahwa dia akan sungguh-sungguh menggumulkan dengan humble. Apa yang dia imani, apa yang dia percayai dengan realita zaman. Either zaman itu hostile kepada apa yang dia percaya atau tidak, atau zaman itu menyesatkan apa yang dia percaya atau tidak. Nah dia akan keluar secara natural tuh untuk kemudian dia memberikan jawaban. Natural dia akan memberikan pandangan. Menurutku gitu. Kenapa gue ngomong memulai dengan transformasi? Karena di satu sisi menurut gue apologetika itu orang pandang pada perspektif yang cenderung menyerang, ofensif. Ya itu tadi gue bilang, kadang-kadang ada hal yang perlu kita serang, tapi kalau
isi dari apologetika itu adalah menyerang saja, menurut gue kayaknya aspek transformasi itu mesti coba kita tanyakan lagi. Ya. Apakah itu yang sedang kita cari? Ya. Apakah itu tujuan akhirnya? Okay. Berapologetika makanya itu harus keluar secara natural, karena kita memang mengasihi Tuhan dengan pikiran, dengan hati, dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita. Berapologetika itu menjadi natural karena kita hidup di tengah dunia yang kita tahu kerinduan Tuhan adalah bagaimana Dia hadir di tengah umatnya dan berbicara kepada dunia. Maka kita pun perlu untuk mengeluarkan artikulasi itu kepada dunia. Tapi juga apologetika itu menurut gue, kalau memang hari ini banyak orang terjebak dalam gaya untuk kemudian jeder sana sini, ya mungkin perlu untuk ditanyakan kembali, untuk apa kita melakukan itu. Gue nggak mau mengatakan bahwa mereka yang being offensive kepada orang lain itu salah, karena bisa jadi memang lu bicara kepada anak kecil dengan bicara kepada orang dewasa akan beda gayanya. Bicara sama anak kecil yang kepala batu, yang nggak ada obat lagi, itu mungkin akan beda gayanya dengan orang dewasa. Bicara, jangankan anak kecil, oke lah katakanlah ada orang dewasa, tapi entah kenapa kesumbat aja otaknya misalnya. Misal, ini kan misal ya. Ini tendensinya sebenarnya. Otaknya kesumbat, itu mesti beda caranya. Jadi gue tidak akan kemudian menjadi orang yang kayak SJW yang kita memperlakukan semua orang pada equal, pada treatment yang sama. Ya, memang harus berbeda. Kita belajar banyak hari ini, mulai dari apologetic sampai tadi points of theology ya. Mungkin orang-orang bakal pengen tahu untuk ngelihat karya-karya Ko Andre di mana. Kalau mereka mau, mereka bisa cari di mana, Bang? Karya-karya gua di YouTube gua lah. Karyanya apa lagi? Waduh, gua gak tahu sih. Ya udah YouTube aja. Di Andre Tunggal. Iya, Andre Tunggal. Itu aja paling. Orang ada yang bilang bikin buku Ko Andre. Gak tahu, gue kayaknya gak tahu, nanti lihat deh. Kalau Tuhan bawa gue ke sana ya sudah. Kalau enggak ya gak tahu juga. Instagram juga ada? Instagram gue tidak aktif. Tidak aktif. Gue memilih tidak aktif dan karena gue rasa nggak menutup kesempatan sih, tapi gue rasa kayaknya ide-ide pikiran gue mungkin akan lebih terlihat di penjelasan YouTube. Kalau Instagram kan terlalu gitulah, kayak chips singkat-singkat aja, ya terlalu chips. Soundbites. Jadi ya sudahlah, nggak bisa terlalu banyak dieksplor. Tapi gue nggak nutup kemungkinan. Ya, jadi kemungkinan di depan bisa expand Instagram, bisa mulai nulis sesuatu juga. Nggak tahu deh. Gue capek. Ko Andre, thank you banget untuk waktunya hari ini. Thank you bro. Thank you for sharing. Thank you. Sure.